kalau misalkan bilang berat sebelah ke Persebaya, sebetulnya bukan masalah pihak ke siapanya, emang gak becus soalnya dari William Barros yang bener-bener mungkin dari 90 menit dia nggak terlalu kelihatan, tapi dia teh penting. Liano kelihatan banget dia kaget, dia expect juga dia bakal main di bek kiri. Itu tuh peran Ramon teh di situ sebenarnya. Dan ya nggak akan berekspektasi tinggi kalau misalkan Ramon nggak akan jarang nyetak gol ya nggak apa-apa. Halo guys, balik lagi bersama kami para pemuda yang hobinya nonton bola dan sesuatu menganalisa padahal hanya curhat semata. Balik lagi bersama kami di konten ngebol. Apa itu ngebol? Tentang bola. Itu miring gak sih? Enggak kan? Ya aman. Kali ini kita akan bahas Persib lawan Persebaya. Lagi-lagi apa viral? Wasit. Ya. Chemistry itu kan namanya, chemistry. Tapi tengah tim semua. bro, Tengah tim bola. Guys ngomong Baik lagi kita di sini ngeluhin tentang bola. Jadi semua keluh kesah yang kita lihat bakal kita tumpahkan di channel-channel kalian juga nih. Yang misalkan daripada kalian head comment di kolom komentar orang lain, mending di sini kita ngeluhin bareng, oke? Balik lagi. Kita kemarin Persib lawan Persebaya. Berapa sih? 1-0. Gimana nih? 1-0. Mahal produk. Well. Yes. Ugly win. Apa anglin teh? Ugly apa? Oh ugly, kalau cuma teh angling dan ngerwa. Win. Hoki nggak? Persib Persib nggak? Win is win. Persib kemarin kalau dibilang hoki, enggak hoki. Menurut saya itu real dari permainan Persib kemarin tuh udah bagus lah, masuk chemistry juga udah 70% bagus, cuman perlu beberapa match lagi buat matangin chemistry pemain. Oh, Gitu. berarti bukan hoki ya? Bukan hoki. Hoki masyarakat. Kalau hoki mah kan bukan ke pemain. Gitu. Benar. Betul kan? Betul. Sebelumnya minta maaf ya kalau ralai saya kirang Rausen. Ralai itu apa yang bisa tahu orang dari Ralai teh tuh wajah saya Rausen kirang tuh. Rausen gitu kurang enak dilihat. Enak dah dilihatnya. Karena ini udah ciptaan dari Tuhan. Enak, dilihatnya enak kasih. Ya, dilihat dari meremnya. back to topic, yaitu Persib lawan Persebaya. Kali ini yang Persebaya. Bersaudara. Bersaudara, semua juga bersaudara. Tapi kali ini yang agak membedakan Adam Alis jadi starter. Barba. Gila, keren lo guys. Apa itu adaptasi? Menolak adaptasi. Langsung nyetel. Sudah tidak diragukan. Kamu Matrikardi mah nyaman banget sama Barba mah. Yes. Ngeri. Ini kelihatan banget ya apa namanya pengalaman market value. Iya, memang itu pengalaman bagi orang ya. Barba itu memang striker Eropa banget. Striker. Striker. Center back Eropa banget. Memang Serie A banget itu, terkenal Serie A. Kenal. Serie A kan terkenalnya sama Keras. pertandingan. Eta pas. Nggak neko bersih. Nah, si siapa itu teh? Si yang Simone Inzaghi. bukan. Ya, kemarin Persebaya teh itu siapa? Yang muda. Yang mana? Rivera. Yang muda. Tony. Bukan. Toni Kusel. Malik Rizaldi. Itu tahu. Itu tahu. Dia pura-pura. Malik Rizaldi. Eta dihantam masuk guna. Anjir, eta keren sih. Keren, ya betul. Barba pasti nyetel. Kalau dilihat dari cuplikannya, pas dia Persib diserang, pasti Ada Barba. bener-bener agresif defense teh bener-bener dimainin sama Barba. Dia menjadi orang yang pertama buat nge-press ke depan. Nah. Dia berani banget, dia yang berani pressing ke depan. Dan sekarang kita bisa lihat tugas dari Matrikardi apa, Dari Barba. tugas dari Barba apa. Jadi kita bisa ngelihat Barba yang bisa pressing ke depan, dia yang
menjadi tembok pertama buat dihadapin pemain lawan yang dia bisa berani, bahkan sampai ke tengah dia bisa ngepres sesekali. Overlapnya juga keren banget Barbo. Betul. Overlapnya terarah, terus dari dribblenya bagus, passingnya bagus, terus Headingnya juga. headingnya bagus, Headingnya gak pernah kalah. Kalah. Bisa disebut 90% lah ininya. Nah sebelumnya teh aku teh selalu bilang gak ada back di Indonesia ini yang tipikalnya kayak Nick. Nah sekarang berubah kata-kata itu ke Barba. Pokoknya Lanjut dulu. gitu. Keren bukan nama Barba. Barba keren. Selain Barba juga ada Putros. Putros itu udah keren beberapa match pertandingan Persib. Putros menonjol lah. Betul. Di balik man of the match-nya Mark Ricardi, menurut saya Adam Alis, Putros itu cocok. Terus spesialnya apa masuk Julio Cesar dia pindah ke kiri. Nah itu agak sayang itu. Waktu pas dia mainin Julio Cesar itu masih agak nanggung antara dia ke kiri atau main 3 back. Soalnya Eliano bisa main di situ kan. Ke kiri ke kanan. Iya Iya ke kiri. Betul, ke kiri. Nah, tapi untuk kita lihat yang dari kemarin ya, untuk masalah Persib itu oke lah di bagian lini belakang setidaknya udah cukup aman. Tapi yang jadi permasalahan itu dari lini tengah ke lini depan. Itu benar-benar kelihatan banget kesenjangan sosialnya dari Chemistry-nya masih Chemistry-nya acak-acakan. betul. Masih acak-acakan, masih 70% belum 100%. Tapi Apa- kalau Mhm. katanya menurut orang nih kalau misalkan chemistry pemain depan dan tengah Persib udah jalan, ngeri sih. Persib Iya. bakal jadi tim yang sangat subur. Betul. Karena kemarin juga lawan Persibaya ya, ada beberapa peluang yang memang itu bisa membahayakan. Tinggal memang chemistry dan juga penyelesaiannya. Betul. Cuma yang kita kan di sini balik lagi beda lagi nih format permainannya dari yang kemarin bahkan sekarang William Barros main di wing. Iya. William Barros sama Berguinho, yang Berguinho tadinya main di kanan, William Barros di kiri, sekarang di switch William Barros yang di kanan, Berguinho yang di kiri. Biasanya kan Berguinho inverted kan. Nah sekarang berbalik dianya di kiri. Nah butuh chemistry dan Ramon sekarang yang di tengahnya. Tapi balik lagi ini kan jatuhnya masih dibilang match pertama Ramon di Liga 1 kan, meskipun kemarin udah debut kan jadi pemain pengganti. Tapi secara ya cuma kan Starting baru kemarin. dari kemarin gitu kan dan kelihatan masih belum dapat chemistry. Ya perlu ada tambahan lagi chemistry. Tapi kalau aku mau jujur dari babak pertama udah kelihatan banget visi pemain Persib dari bertahan, dari segi build up, dari segi mereka vertical pass, dari segi mereka ngebangun serangan, dari segi peran Ramon, dari segi peran William Barros, visinya tuh udah jalan menurut kamu. Iya, visinya Iya. Visinya udah visinya jalan, udah tinggal jalan. ya itu tinggal chemistry ya. Dan kemarin tuh udah nyaman banget walaupun nggak tercipta gol tuh babak keduanya. Babak kedua. Walaupun nggak ada tercipta gol yang babak pertama, tapi aku sendiri mah udah lumayan visi, nggak tinggal berat weh. 2 pertandingan lagi aja udah nyaman. Udah nyaman ya permainan Persib kemarin mah. Serius, tinggal chemistry-nya aja. Tinggal tuh perlu diperhatiin juga faktor-faktor kecil kayak 3 menit awal itu benar-benar Persib ketar-ketir di lini belakang. Iya. 3 menit pertama di babak pertama dan 3 menit pertama di babak kedua kelihatan banget tuh Persebaya gas banget. Nah itu yang perlu diperhatiin kemarin tuh Persibaya pakai pola yang sama ketika Persijap gitu banget, dan itu bisa dihandle. Bisa dihandle, udah belajar dari yang sebelumnya gitu ya kayak Persijap. Kan lawan PSM masih adaptasi ya. Adaptasi. Nah kemarin lawan Persibaya itu udah bisa handle lah gitu intinya. Udah bisa dihandle, udah bisa dipatahkan main pressing kayak gitu. Paling Bojan bingung doang mau masang siapa. Nah, itu mah. Karena kan Los Galacticosnya ke lebih Liga 1 Belum Andrew Jung kan babak kedua main. Andrew Jung juga itu Kayaknya keren sih itu visi target selisihnya banget, target jadi benar-benar targeting person tuh, target player tuh benar-benar yang jadinya kerennya pemain Persib menurut saya pribadi ya. Dia tuh kan mereka tuh merekrut 3 striker dan 3 striker ini mempunyai karakternya masing-masing dan berbeda-beda gitu. Ya.
ngelihat banget dari William Barros yang bener-bener mungkin dari 90 menit dia nggak terlalu kelihatan, tapi dia teh penting. Tapi ngaruh. Tapi penting dia teh ngaruh kayak setiap posisi di mana yang lain deadlock, dia tuh pasti selalu nemu aja dan bola tuh nyamperin ke dia di ruang kosong. Dan beberapa kali William Barros nemu ruang-ruang kosong yang cuma sayangnya belum bisa diselesaikan, belum terlalu klinis lah, yang kayak dapat peluang satu shot langsung masuk kayak gitu. Nah, peran Ramon bagi Aing ngelihat dia bisa jadi pemantul, dia juga bisa narik si back lawan biar si William Barros masuk. Nah itu udah kelihatan di gol itu juga udah kelihatan. Jadi benar-benar Ramon tuh ngedorong back yang terakhir kan, jadi last man ya kan. Jadi dorong tiba-tiba di belakang ada Barros tuh. Ya berbiunya udah jelas bakal ke Barros, dan itu teh peran Ramon teh di situ sebenarnya. Dan ya nggak akan berekspektasi tinggi kalau misalkan Ramon nggak akan jarang nyetak gol, ya nggak apa-apa. Nah kita mah Persib mah siapa aja sok nyetak gol mah bebas ya. Dan cuma kemarin agak sedikit kebaca sama backnya Persebaya tuh yang saat Ramon dapat bola itu pasti holding the ball, dianya nahan gini ke belakang, dan itu udah bisa diantisipasi. Mungkin PR-nya buat si Ramon untuk setidaknya bisa cari cara lagi melecehnya biar jadi pemantul yang biar efektif kayak gitu lah, dan juga rekan-rekannya juga ya lebih bisa support ya. Nah ini ada kelebihan buat Ramon sama Barros. Satu kelebihan Barros itu bagus mencari ruangnya, betul iya, itu kan bagus mencari ruangnya. Kedua Ramon bagus merebut bolanya. Iya, tapi keren banget. Keren kan, asli keren. Ramon beberapa kali ketika lawan mau nyerang ke pertahanan Persib udah duluan diambil sama Ramon, dan pressingnya yang aku kira tadinya Ramon teh bakal jadi target, yang Barros teh jadi Griezmann-nya gitu. Ya. Tapi sekarang mah Ramon teh jadi Griezmann-nya juga, Giroud-nya juga anjing. Iya, betul. Eksekutornya masih apa aja. Nah, William ini yang bagian Griezmann juga, jadi ada double Griezmann kita teh di sini. Jadi kalian jangan ngehujat kalau Ramon misalkan satu musim sekarang gak cetak banyak gol, tapi lihat perannya di balik itu. Bang Iqbal nonton kamari. Nonton lah. Kumaha kamari. Agak kencangan. Kemarin teh apa teh ninggal sebarba Ngasih Barba di mana? di stadion. Oh, di sini. Saya teh soalnya barbanya bener teh ya nan pas bola atas teh menang wae ya. Betul. Hampir di angka 100% statistik. Memang 100% itu duel udara menang terus. Berarti Persib beruntung tak punya pemain Sangat beruntung. Sangat bisa. itu mendapat Barba. Futros, Barba, terbentuk. Dia tuh nggak tinggi, tapi timingnya bagus. Pas. Kan dia punya peluang kan di awal-awal babak. Banyak, hampir 3 kayaknya apa 2 gitu. Yang di pinggir yang dari corner ketan sama back, kalau ketan masuk. Barba, terus debut Eliano dan Tomaye. Sebelum itu lapang banyak yang hujat karena lapang becek. Gini ya guys, please ini mah lapang manapun kalau nerima intensitas hujan yang sederhana itu mah kemarin udah ekstrim, hujan yang ekstrim kemarin mah. GBK juga pasti gitu guys, bukannya saya sebagai boboto membela Persib ya, karena yang salah kalau benar ya. Cuman emang intensitas hujannya itu deras banget. Iya, Bisa kelihatan lah gitu. Tonggoros stadion bumi apa kayak ngarapung. Asli Banjir. Jadi orang menyeram Cibaduyut orang menyeram tuh. Cuma dia tadi menjeram. dan angin. Apalagi stadion itu. lihat aja lah cuplikan-cuplikan yang pakai kamera HP biasa itu deras banget hujannya. Ya. Gak usah pakai kamera apa juga kemarin di TV. Oh iya benar. Moonan gitu. Emang boboto juga yang nonton di TV pada kesel ke kameranya. Bukan ke kamera, jadi sinetron. Iya, teh itu tiba-tiba tayang ujung-ujung. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba dari Liga 1 ke Rianti. terus gak lama tiba-tiba Liga 1 lagi. Tiba-tiba Liga 1 lagi. Tapi memang rumput GBL harus diakui perlu ada evaluasi dari kualitas. Iya. Apalagi sempat lepas kan? Sempat lepas, gampang lepas. Terus ada beberapa yang memang gak rata hijaunya. Emang perlu disadari
Stadion Old Trafford pun, Stadion Allianz Arena apapun, kalau dapat intensitas hujan yang segitu, udah pasti Ada genangan. ada genangan. Ya mungkin bisa lebih minimal genangannya, tapi ya balik Tapi lagi. kemarin kan lihat ya serapnya bagus, nggak semuanya di pinggir lapangin, semuanya yang di dekat kiper yang di area Hernando tuh di airnya di cukup di situ aja, tiba-tiba udah nggak ada. Dan pas main lagi juga kan udah bolanya ngalir lagi gitu, kayak nggak ada penet-penetan lagi. Dan mungkin itu evaluasi dari game rumput mah. Terus untuk para bobotoh nih pesen juga, jangan karena skuad Persib sekarang bintang semua, jangan terlalu berekspektasi buat main cantik banyak gol. Kita punya pelatih filosofi Bojan itu, kalau udah cetak gol udah pasti bertahan, karena dia itu pragmatis play, yang penting dapat 3 poin. Betul. Jadi jangan kecewa, nggak hiji gol, nggak ada 1. Ya mungkin yang penting mah juara. Itu mana? Yang penting mah pragmatis play, kita dapat 3 poin. Nah, kemarin lihat ini cenangan hiji kosong, teramengan hiji kosong, teramengan tuh bisa 3-0, enggak kayak gitu. Memang itu filosofis Bojan, ketika ngegolin ya udah pragmatis play aja. Lihat kayak tahun kemarin aja, Ot. Tapi kayaknya bobotoh juga udah pada tahu Ngerti deh. lo udah Pada ngerti kayak Ya, Bojan global sekarang. pemain gitu. Gitu. Ya pokoknya begitu pragmatis play aja ya. Namanya orang punya filosofi tersendiri, ya kita juga mau nggak mau harus menghormati. Toh dia juga dengan gaya stylenya yang kayak gitu, dia udah bisa bawa Persib back to back juara. Kalau kalian enggak ya. Bojan dari pertama masuk Persib sampai sekarang tiap musimnya belum pernah Persib nggak punya prestasi. Iya pasti ada. Pasti ada. Dia akan juara. Langsung berarti sama langsung Bojan juara. tahun di Persib sekarang mau ke 3 musim. Juara terus. Sekarang nge-trick lah kayaknya. Kayaknya. Amin. Amin. Bogan sih Mawahi dengan pertandingan kemarin dengan Persebaya semakin meyakinkan kita semua bahwa kayaknya pertandingan selanjutnya bakal lebih nyaman kita nonton. Terus debut Tom Haye dan Eliano. Nah, itu menarik banget. Debut Tom Haye dan untuk nggak tahu ya, kalau Aing lihat kayaknya Tom Haye masih beradaptasi lah sama dengan rumput. Apalagi kan dia yang main nih langsung rumputnya gitu kan. langsung Cuaca panas kan. Cuaca, dan untungnya hujan jadi nggak terlalu panas. Tapi untuk Eliano kelihatan banget di Eliano, dia kaget, dia expect juga dia bakal main di bek kiri. Dan itu Tapi cukup masuk bro. dari ya, dan lumayan hidup. Asli jadi Gitu. beda pas Reno masuk. Pokoknya kan jadinya Persib. jatuhnya kan dia tackingnya lebih kuat kan sebetulnya dibanding Putros gitu kan. Nah, jadi kelihatan banget, apalagi di kiri pas ada Beckham sama Eliano, kelihatan banget tuh udah chemistry. Chemistry-nya udah cair di timnas gitu. Timnas bisa. Jadi beberapa kali juga Eliano nusuk nih. Iya betul. Ngirim umpan ke tengah. Itu Hampir gol gitu kan. hampir gol kan? Bisa jadi create chance baik juga, dan itu tuh jadi cadangan ternyata ya. Waktu kemarin Iya, Pokoknya itu bench cadangannya lebih mahal daripada bench. Kayaknya itu bakalan jadi bench paling mahal selama musim ini di Liga 1. Ya. Dan tapi kelihatan banget Tom Haye buat ngatur ritme vertikal pas dari kiri ke kanan, kanan ke kirinya dia bagus banget gitu, pas gitu. Kapan dia ngasih passing ke kiri, kapan passing ke kanan. Cuma ya defense-nya aja sih yang agak kurang kemarin yang lihat dari si Tom. Karena kan biasa main di Eropa kan betul. Indonesia mah mengandalkan kecepatan, asal cepat. Dan cepat dia dapat. Eropa mah nyerang itu masih ada di posisinya itu masih renggang, masih ada di enggak out of position kan, masih itu. Jadi ya kemarin mah udah acak-acakan kan ya, Tom juga ada. Tapi untuk ngatur ritme mah udah nggak perlu diraguin lagi lah. Ini nih gimana supporter timnas Indonesia gak lihat Tom Haye? Tom Haye, ya Eliano gimana kemarin? Tapi dia pas saya ngasih tahu rumor Mas Hilger ke Persib, mana? Ambil aja semua. Ya kalau mau lihat di situ ya penurunan karir ya harus diakui lah Liga 1. Mau melihat penurunan karir, lihat di video sebelumnya aja. Ada bahasan Tom tentang Haye. itu. Tom Haye ya. Gimana kemarin Terus, bahas Tom Haye? Tom Haye oper bolanya belum akurat itu kemarin, bukan karena skillnya atau apa menurunnya, tapi
pemain mana kayak Toni Kroos pun kalau nendang bola di atas air pasti nggak bakalan akurat guys gitu. Lihat aja kemarin banjir nendang bola di atas air nggak bakalan bisa baca ini Buat kageting itu bisa ya. nendang Tapi bola di atas. itu aneh apa si Luciano tuh kenapa keluar? Bukannya yang di merah Rivera. Nah, Jadi itu kartu kuning kedua. kartu kuning kedua. itu teh. Jadi sebelumnya udah dapat kartu kuning, terus pas Rivera itu sama Rivera dapat kartu Ribut kuning. jadi Rivera merah, dia kartu kuning kedua. Nah, bagusnya gitu. Kalau emang nggak bagus ya, sama di merah. Cuman bagusnya si Luciano hanya sanksinya 1 match. Karena bukan kartu merah langsung kan ya. Iya. Kayaknya masih bisa main ntar 1 kali kuning lagi. Apa udah kuning sebelumnya? Udah kuning sebelumnya. Berarti akumulasi kalau Akumulasi. pokoknya kalau sebelumnya udah kartu kuning terus kemarin nih berarti Dan satu tenang aja seperti yang bisa di William. Ada Malis, ada Malis. Ada Maris. Sama Klok kemarin. Tapi kemarin juga orang lihat ninggalin Klok ya. Masih angin-anginan sih. Nah, betul berarti. ya. Masih angin-anginan. Masih angin-anginan. Gak tahu kayaknya memang peran dia teh kapten apa gimana. Tapi beda aja dia di timnas sama dia di Persib. Mungkin nervous sama Boboto bisa jadi. Entah apapun ya tapi Tapi kan kita nggak tahu waktu di timnas itu dia lawannya Chinese Taipei. Chinese Taipei itu cuma 10 M. Ya, Market value 10 M gitu Sama berarti sama market value-nya bandingannya sama Eliano aja sekarang. Iya, saya lihat ukur sama saya. tapi memang beda maksudnya kalau main di timnas sama main di Persib beda. Emang Maksudnya, beda ya. kayaknya entah apa ada pressure yang karena dia kapten atau apa. Tapi memang perlu digarisbawahi kalaupun Mark Locke sekarang masih belum ada di performa terbaik. Kameramen, makanya kameramen. Loh, itu secara dia teh tahun kemarin juga sempat kayak gitu kan, tapi dia bisa mengevaluasi permainannya. iya. Ya kerennya itu Marco. Masih angin-anginan, emang perlu diakui kayak bukan yang ngehina kayak, tapi ya memang perlu diakui. Tapi dari atas kerja Terus kerjanya bagus. Kerjanya bagus kayak. Cuman karena kemarin ya jangan salahin kita karena kemarin kayak mainnya bagus di timnas ya. Kok kita juga ngebarometernya di timnas lah. Ya ekspektasi kita kan lihat di timnas. Gitu, tapi kemarin aku melihat ada peningkatan lah dari Kecon masih angin-anginan gitu. Ya, ini kadang bagus juga kemarin, kadang ada yang bagus yang keputusan bagus, kadang juga ada yang jelek nih keputusan. Jadi ya Nah, kalau aja lah. di balik itu terima kasih Cap udah bisa jadi leader Persib. Nah terus ya keputusan Cap yang di kartu kuning itu profesional foul Itu benar. keren banget itu. Asli keren. Itu keren banget, harusnya emang harus kayak gitu ya. mantap. Kalau nggak celaka. Terus wasit Itu mah aduh wasit. sebetulnya ya kalau misalkan kan banyak yang bilang wasit Ini masih tetep ini wasit pernah mihak orang lagi dihujat yang make foto ya teh bangkong teh tarik sama lihat lah wasitna. sebetulnya teh kalau misalkan bilang berat sebelah ke Persebaya sebetulnya bukan masalah pihak ke siapa ya emang gak becus wasitnya Emang gak becus. Dan gini, kemarin kan Persebaya posting yang apa? injak Yang injek itu kan. Terusnya gini loh. Adanya advantage gitu bahasanya apa ya? Maksudnya adanya Iya, advantage, ya. advantage kayak gitu kan Persebaya juga dikasih. Banyak dikasih. sebenarnya dari awal Dari Tony awal. 4 sampai 5 kali pelanggaran pun baru kasih kartu kuningnya kelima kali pelanggaran Iya. dan itu menurut saya kurang tegas juga. Dan itu juga bukan Persib aja yang dikasih play on. Kalian juga nggak Persebaya juga kan dikasih play on kayak gitu. Cuman bedanya Persib bisa memanfaatkan jadi gol. Bahkan Bojan sampai banting papannya. Iya. Papan yang lagi. Pokoknya kalian lihat aja. Kalau dari pihak Persebaya atau nggak dari pihak Persib terlalu. Oh ini mah pihak Persebaya. Oh ini mah pihak Persib. Kalian lihat aja riwayat masih Chandra tuh kayak gimana. Dan ada statement dari official Persebaya itu ada kata terinjak bukan menginjak. Kalau menginjak itu sengaja, kalau terinjak itu tidak disengaja. Nah itu masih bisa fly on. Ini maaf ya bukan tidak maksudnya Tapi menurutku harus dikritik gitu segala sesuatu bentuk kenegatifan harus dikritik supaya ada bahan evaluasinya. Jangan baper wasit Chandra. tapi menurut kalian itu sah nggak gol? Sah. Enggak ini. Kalau aku sah. Pertama VAR. Ada beberapa kali match di luar negeri itu hampir sama kejadiannya kayak gitu.
si itu kan posisinya Rivera keinjak sama si Barros, terus dia jatuh kan. Nah, secara rules itu pelanggaran, mau itu disengaja ataupun disengaja atau enggak, itu tetap pelanggaran sebenarnya, dan harusnya itu dicek VAR. Minimal Barros dapat kartu kuning, meskipun nanti di wasitnya mengesahkan karena play on, itu juga menurutku aneh, karena ada beberapa match play on itu kadang udah jatuh nih, tapi play on beberapa detik kabut lagi, itu masih dianggapnya foul. Enggak jadinya kita yang Persib yang dapat itu kan. Kejadiannya cepat banget tuh, one to touch Rivera ke siapa gitu, udah gitu mau balikin lagi ke Rivera tapi jatuh kan, terus direbut counter attack gitu. Karena sebetulnya kalaupun itu nggak counter attack, itu bisa di foul sama wasitnya tanpa harus ngecek VAR. Yang jadi permasalahannya itu minimal nggak dicek VAR dulu. Nah di situ fatalnya dari pihak VAR-nya sama si wasit Chandranya. Nah itu yang bisa dibilang fatal. Udah gitu banyak beberapa kali yang mungkin setidaknya harusnya nggak pelanggaran tapi pelanggaran, kurang tegas ngasih keputusan. Kayak yang tadi Tony Firmansyah harusnya bisa di kartu kuning saat pelanggaran kedua, soalnya itu layak kartu kuning menurut juga pribadi. Dari pas 2 kali pelanggaran tuh harusnya layak, bahkan harusnya kalau udah dia 2 kali lagi ya kartu merah buat si Tony-nya. Tapi ini kan enggak juga gitu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang sorry banget ini wasitnya Kontroversi. kontroversi dan mungkin harus dievaluasi. Balik lagi kita kan ngeluh nih, kita ngeluh, dan mungkin ke yang bertanggung jawab, entah PT LIB atau PSSI, yang mungkin bisa mengevaluasi lah kerja dari wasit. Nah, kalau menurut saya alasannya kenapa sah, karena wasit Rivera buah bola udah dioper ke, ya itu entah siapa lah lupa, dioper ke rekannya Rivera. Nah Rivera keinjak, bola itu udah diambil sama pemain Persib. Nah jadi play on. Nah di situ menurut saya sahnya. Kalau menurut Umar, kalau secara NPT mah itu mah sah saja. Ya. Kalaupun foul pasti penalti buat Persebaya harusnya. Enggak, itu di luar. Di luar. Coba cek lagi. Bentar. Di dalam. Ini teh guys. Nah, keinjak nanti ke sini nih. Nah di sininya. Itu kalau pelanggaran harusnya penalti. Itu teh ada 2 kalau di cek VR teh, checking goal atau checking penalti. Sebenarnya maksudnya setiap pertandingan juga pasti ada kontroversi, tapi kalau terlalu parah mah kelihatan gitu. Kemarin mah bukan kontroversi ke Persebaya doang, tapi ke Persib juga sama. Memang maksudnya kalau foul ada sedikit sentuhan terus diving, kita juga mengakui kemarin adanya penalti pas lawan PSIM tuh ada yang diving siapa gitu itu teh. Tapi maksudnya karena ada sentuhan sedikit, nah, makanya jadi penalti kan. Nah itu maksudnya yang kayak gitu mah ya nggak apa-apa, kita juga menerima regulasi. Cuman kemarin mah terlalu intens, terlalu kompleks yang harus dibahas. Nanti sarua sih ke semifinal Barcelona jeung Chelsea. Nyambung ya. Tadi nggak ingin ada gini. Ya lanjut. Kalian penonton yang mungkin punya berpikiran sah atau tidak sah, boleh nih, atau kinerja wasit yang mungkin bisa dibilang pengen berkata-kata. Emang PK sama loh. Yang berkata-kata langsung aja kolom di komentar. Maksudnya kita mah netral, ada yang bilang nggak sah. Terus kemarin kita juga mengakui lucu itu cuma di toel loh. Iya, lucu. Emang kayak gitu yang lucu. Tapi kalau misalkan itu ya secara lulus gak boleh tetap. Gak boleh tetap. Tapi kalau misalkan dibilang berlebihan, balik lagi itu kan apa ya namanya ya, art of Ya, ball. taktikal dalam Sepak bola. Begitulah guys. Baik lagi kalian yang ingin mengeluh, tinggal di kolom komentar. Ngeluhin tentang kebutuhan dapur juga gak apa-apa, silakan. Allah. Ngeluhin utang, ngeluhin diputusin sama pacar, silakan. Tapi saya belum punya pacar ya. Dulu. Ya, Sini guys, promosi nih guys. sok.